Saleh bin Zakar yang diusir oleh Tuhan dari surga turun ke bumi. Itulah yang disebut bintang timur atau bintang fajar. Kenapa kamu percaya ini? Hei, Kristen, kenapa kamu percaya? Ini jelas-jelas ada Yesus palsu datang mengaku sebagai iblis. Kenapa masih dipercaya? Karena pendeta, sang malaikat-malaikat Lucifer dan pastor sang malaikat-malaikat Lucifer tidak mengajarkan secara jujur. Ayo. Lulusan STT kan? Sekolah tipu-tipu kan? Sekolah tipu-tipunya sampai S berapa? Bukan lulusan, ini masih semester 2, jadi masih. Oh, semester 2. Ingat, ya. saya makan samamu. Nanti kamu itu belajar Islamologi 12 SKS. Itu tujuannya untuk apa? Untuk nipu-nipu. Sampaikan salamku sama dosen-dosenmu. Ada salam dari Bang Suma, malaikat maut untuk Kristen, ya. Sampaikan kepada mereka. Saya rekam dulu. Iya, rekam. Oke, bagus. Nah, sudah direkam? Sudah? Sebentar dulu. Oke. Sebentar ya. Ya. Oke, mulai. Ya, oke. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendeta-pendeta yang ada di sekolah STT, ya STT, sekolah tipu-tipu, tolong kemudian kamu ajarkan murid-muridmu untuk jujur. Jangan kalian menyembunyikan identitas bintang timur yang ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Oke? Jangan kalian belajar sampai 12 SKS Islamologi untuk apa? Untuk nipu-nipu umat Islam, mencari-cari kejelekan Nabi Muhammad, ya kan? Ya kan? Nah, saya menantang kalian untuk berdiskusi, berdebat di depan umum. Oke? Saya nantang kalian untuk berdiskusi depan umum. Kalau Anda tidak mau online, silakan offline. Oke, kita bahas. Sudah Pak? Sudah? Oke. Oh, sudah. Bentar, bagus. Ya. Oke, nanti baru saya semester 2, berarti baru seumur Tunas. Tunas apa itu? Tunas Daud. belum Mak. Oke, sebelumnya saya dulu minta maaf dulu ya. Saya Ya. mau izin keluar dulu soalnya saya lagi kerja. Saya nggak bohong. Ini ada buktinya. Oke, kita menghargai. Kita perlu bukti. Nanti di bawah itu yang anak-anak Iya. di bawah jadi apa? Nggak percaya. Ini saya Anak-anak Lucifer. Kalian itu mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Yesus yang mana? Yesus Iya. yang datang di Pulau ini maksudnya di Patmos. bawah ini komentar yang keturunan Lucifer ini bilang kabur. Jadi saya ini ya, saya jelaskan ini saya mau nyuci mobil. Iya, suruh pendetamu ke sini boleh? Telepon dia salah satunya atau salah limanya, suruh ke sini. Di mana Bapak ini sekarang? Biar kami jumpai kalau jika ada waktu. Ya, Saya adakan baptis. undangan kamu mau jadikan saya penyembah setan juga? Enggak juga. Kamu suruh pendetamu layangkan undangan resmi kepada Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Tujukan aja ke kami di sini, salah satunya di sini. Nanti tembuskan. Oke, nanti saya Gerejamu undang saya, gerejamu undang saya datang. Saya nanti suatu saat nanti Pak Darbo juga saya akan kembali lagi ke rumah Bapak nanti jika ada waktu. Ya. Undang saya ke gereja kalian, tapi suruh jemaahnya pakai popok. Enggak pakai lama-lama. Saya ucapkan shalom bagi kita semua umat Kristen. Ya, salon. Ya, salon semuanya. Pakai popok. Pakai popok barang. Kasihan juga saya lihat dia itu tadi ya. Kayaknya harus tuh ya. Pakai popok. Ya, pasti pipis lah. Banyak Pak, masa pakai. Ya, kenapa kalau pipis? Kenapa rupanya? Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Kan ketahuan. Yoi. Apa? Gimana kabarmu? Baik. Oke, gimana bela diri kita sekarang? Kita Bela satu diri, perguruan kita. Oh ya? Iya. Oke. Oke, Juma. Gimana saat sekarang? Maju. Iya, maju. Mantap. Bagus. Mantap, bagus. Nah, diskusi kita ya. Saya nggak perlu diskusi karena saya beda dari yang lain.
Oh gitu. Saya penyembah yang Maha Esa. Yang datang mengaku Lucifer. Hah? Yang Itu datang terserah mengaku. kamu lah. Terserah kamu lah. Kok jadi buat terserah Juma. saya? Kalau Anda mengaku Anda menyembah yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu kan di dalam agama saudara ada dua. Yang mana? Yang Di dalam agama saudara saya ini kan yang mengaku Esa itu kan ada dua. pertama, Yang mana? Yang Esa yang mana yang Anda sembah? yang Esa yang nggak bisa diketahui oleh manusia, sekalipun Juma. Mati meja. Iya. Jadi yang Iya, Esa beda yang satu saya. dicuekin. Yang Esa yang satu dicuekin. Yang mana? Yang saya beda. Yang satu juga dicuekin. Oh, dicuekin. Jadi gimana Ya. dong? Sia-sia dong yang satu itu kemudian Esa tapi tidak disembah. Gimana ini? Udah biarin aja sia-sia, nggak apa-apa kok. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Iya, Allah jadi- itu Esa. Jangan nggak bisa pakai dalil-dalil. Dalil semua saya udah kuasai. Bahkan Dan Al-Quran Esa saya pula kuasai. Yesus. Berarti ada dua yang Esa. Yang mana yang kamu sembah di Perlu sini? yang Maha Kuasa aja. Ya. Oh, Kita kan- yang Maha Kuasa juga di agamamu ada dua. Hah? Nggak ada. Dua. Kepada Nggak, aku sama telah sekali nggak diberi ada. kuasa. Pasakan kehendakmu sama saya. Nggak Enggak, ada. itu dalil di kitabmu. Octa Broker. Try it now. Nah, yang mana yang kamu sembah? Kan di agamamu ada dua yang Maha Kuasa. Matius 28 nomor 18. Ini adalah data sisipan tambahan. Di situ diterangkan kemudian oleh malaikat-malaikat bintang timur, ditambahi di situ. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nah, ada dua yang Maha Kuasa sekarang di agama Kristen. Yang mana yang saudara sembah? Ada dua yang Esa, ada dua yang Maha Kuasa. Ayo, yang mana? Yang mana yang Anda sembah? Karena di Kristen itu menghadiahkan dua Tuhan. Kalau Yesus yang asli menghadiahkan yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, Elohim. Kalau Yesus yang datang setelah 20 tahun, kemudian kepada Paulus ngaku-ngaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kamu aniaya. Nah, itu Yesus lain itu. Itu Yesus lain. 20 tahun muncul Yesus ini. 70 tahun muncul lagi Yesus baru. Dikatakan, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Wow, mantap kali. Nah, yang mana yang kamu sembah? Yang mana? Kan ada ya dua yang Esa. Esa dikatakan 1 Timotius, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada dua yang Esa di sini. Yesus juga Esa, Allah juga Esa. Kristen menyembah Yesus yang Esa, yang adalah bintang timur alias Hailale bin Zakar. Yang mana yang kamu sembah? Yang mana yang kamu sembah, bro? Bro, Pingsan. bro, semakin hari semakin sempit pergerakan Kristen. Bernapas pun sudah susah. Melihat saya saling tinju satu sama lain. Kaulah yang lawan. Enggak, kaulah. Katanya kau pintar. Dah, kamu juga katanya pintar. Loh, kita kan ini anak-anak Theos. Ayo lawan sama-sama. Udah diam semua, diam, diam. Biarkan aku yang menghadapi Bang Suma. Shalom. Perkenalkan, nama saya Suma. Ya, Suma, apa pertanyaanmu Suma? Hadapi saya. Yang lain diam, biar aku yang hadapi Suma. Yang lain. Apalah kau ini, Markus, diam. Ayo Suma, pertanyaanmu. Makhluk apa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos? Yang lain diam. Kamulah yang jawab. Pening kali lah aku. Kau ini kenapa sih di komal Kristen kita ini ribut-ribut semuanya? Kaulah yang jawab kalau begitu. Ayo, ayo, yang lain diam. Kau yang jawab. Kamulah yang jawab. Kamu yang jawab. Kamu yang lantang tadi kok. Apa sih kau, makanya kau diam? Apa pertanyaanmu tadi, Suma?
Kristen sekarang semakin tersiksa. Semakin tersiksa Kristen ini. Jalan satu-satunya solusinya adalah lepaskan dogma, lepaskan doktrin, pakai akal. Ya, lepaskan doktrin. Jangan milih Islam dulu, jangan juga milih Kristen dulu. Pilihlah lari. Kaburlah sejauh-jauhnya, kabur, masuk ke hutan sembunyi, tinggalkan gereja, masuk sana di hutan sembunyi, pikir di sana baik-baik. Kan diajarin Gurunda sama murid-muridnya Yesus, kabur. Ini sopo, ini guru saya toh. Bisa tunggul ini. Iya, tadi di report. Habis akunnya. Habis apa? Acong Masya Allah. G18 di report, jadi pakai akun kecil ini Gurunda. Lanjut Gurunda. Itu masalah kabur memang dicontohkan oleh murid-murid. Kabur. Pandai Acong. Markus 14:50 ya akhi ya. Kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan, saya nggak paham kalau guru saya ada di sini. Ya, silakan sahabat-sahabat, mungkin masih ada oten. Baik, saya sapa dulu guru ya. Selamat siang Pak Angga. Bang Angga. Kristen aja ya. Kristen aja. Ada juga kurang ajarnya. Paksa orang jadi Kristen gimana ini? Udah Kristen aja Pak, betul Kristen itu. Biar Itu cepet ada lah. Kristen di atas itu, bagian bros. Bukan, saya tidak. Kristen itu Lanjut. Kristenan. Ayo teman-teman Kristen, silakan ke atas yuk. Kita diskusi. Silakan Bang Angga. Bang Angga, silakan. Bang Angga. Bang Angga. Jangan. Aduh. Mana dia? Kabur. Dipakai. Gara-gara imbro sini. Kristen aja lah, kabur lah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi di dalam Yesaya 14 nomor 12 di situ diterangkan, wah engkau telah jatuh dari langit hai bintang timur. Wahyu 22 tadi apa yang dikatakan? Aku Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesayanya mengatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur, putra Fajar. Ya, putra Fajar ini artinya apa? Putra dewa matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya ini sang bintang timur, nanti bangsa-bangsa itu akan takluk olehnya, sehingga bangsa-bangsa itu menyembahnya. Itu terjadi sampai sekarang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku mau ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Sang bintang timur hendak menyamai dirinya dengan sang bintang timur. Artinya apa? Bintang timur ini mau juga dituhankan. Dia juga mau bertahta. Dan berhasil. Dia betul-betul dituhankan. Mengatasnamakan
Yesus. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi sebaliknya, wahai bintang timur, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, kita sering mendengarkan ada penginjilan kepada orang-orang mati di alam kubur. Itu adalah tanda angkatan jahat, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau cuma 3 hari, berarti hari ketiganya harus bangkit. Nah, ini kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Ternyata Yesus yang bintang timur yang mengaku Yesus berhasil dituhankan berdasarkan kebangkitan pada hari ketiga. Tanda angkatan jahat ini digunakan kemudian oleh bintang timur untuk bertahta menyamai Tuhan, dan alhasil dia pun disembah miliaran manusia. Nah, ini kalau ada teman-teman Kristen, silakan kita ambil ilmu dari mereka. Siapa bintang timur yang datang mengaku Yesus ini? Silakan. Baik. Selamat siang, Pak User. Bung User, Kristen. Aku aja lah. Maksa nih Sekarang ini Bang Dalbo, setelah mereka tahu ternyata bintang timur itu di dalam kitabnya Yahudi adalah Lucifer, iblis, mereka sekarang rada-rada malu mengaku nyembah Yesus, karena ternyata bintang timur yang adalah Hailel itu mengaku sebagai Yesus. Jadi rada-rada malu. Nah, ini nih baru nih, lanjut. Ini asli nih Bang Suma. Nah, ini aslinya, malaikatnya juga ini. Asli nih. Lulusan STT juga. Tonton. Salon, Mbak Is. Ya, halo Kak. Halo. Bagaimana kabarku, Dek? Baik Kak, baik. Baik. Untuk agama Islam atau yang Kristen Kak? Nanti boleh bertanya kepada saya 10 pertanyaan. Saya cuman 1 pertanyaan aja. Kak, tapi saya Islam Kak, tapi ini saya mau tanya soalnya. Mati nih. Saya jujur lagi Kak. Boleh nggak? Allah. Muslim. Iya, Muslim. Mati kita, Bah. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya turun lah kalau begitu. Ini Allahu Akbar, ini gara-gara Bang Imrus ini. Imrus pakai jilbab mulai besok, Imrus. Jangan. Kenapa gadis cantik wanita soleha dibilang penyembah Lucifer? Imrus. Mulai besok pakai hak tinggi kalau keluar rumah. Ya. Ampun. Hukuman selama 3 bulan. Oke? Waduh. Kacau nih. Pakai konde. Enggak. Wah, banyak wah. Atau jangan-jangan bisa jadi juga konten ya kan, bisa jadi walau bisa. Tapi karena takut mau ditanya 1 pertanyaan, aku Muslim, bisa jadi, bisa juga tidak, kan kita belum tahu. Tapi insya Allah beliau Muslim. Ini gara-gara Bang Imrus ini bongkar-bongkar. Oke, dinaikkan lagi.
Siap. Ben, cari lagi Ben. Iya, saya lagi tarik nih di bawah. Untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau mau diskusi nih masih ada satu komal yang kosong. Silakan minta permintaan naik. Tapi jangan typing aja lah di bawah, naik aja lah diskusi gitu, biar enak. Ya, silakan ya teman-teman Kristen yang mau naik, yang mau diskusi silakan minta permintaan. Iya, masalahnya kagak ada yang dijambak, Mbak. Orangnya juga kagak ada yang ini typing. Yang typing juga kagak ada. Apa yang dijambak? Kemana ya mereka? Gendong naik, paksa naik gendong. Paksa Ben. Saya undang-undang. Ini dia saja. Nah, ini nih. Ini. Kok kagak kelihatan? Pak John. Oh. Ya, John. Selamat siang, Pak John. Pak John. Selamat siang, Pak John. Iya, halo juga. Selamat siang, Pak John. Islam apa Kristen? Selamat malam. Iya, selamat subuh, sore Bang. menjelang pagi. Iya, ente yang bilang selamat siang, ini masih selamat pagi. Iya, Islam apa Kristen ya, Pak? Iya. Kristen aja lah. Apa gimana? Hah? Gimana, Pak? Iya. Melo kak makutana. Engkau ita kola lebo Bible. Iya. Aku dibacai angka boleh ko biarmu ki buku Wahyu Nasal Makkida. Iya na yang si Yesus bintang timur. Nah, sedangkan waktu na de penabenre Yesus kolangi Makkida memang Makkida ajak lalu mu percayai nareko engka roh atau Mesias narasa alena mengakui Yesus. Nah, mumpuk ni pakutanange Nigro boleh mengaku iya bintang timur. Ya jadi tabe nolek apa di kita rangkeng, silakan. Ini saya mau pakai bahasa apa nih sekarang? Itu atau bicara Indonesia bawah nih apa? Iya lainnya di Neseng bicara oke. Bahasa Indonesia. Di Neseng bicara Indonesia bawah nih. Nah, kayaknya Anda sedang di sini kayaknya mau ngetetek. Kalau mau ini mau berdebat dengan saya, Anda harus mau kita tentuin mau pakai bahasa apa dulu, bahasa Inggris, bahasa Cina. Mak bicara Indonesia bawah nih, taruh nih mak bicara bangsa nih, bicara Ibrani, ini nama bahasa Indonesia. Itu nama gaga. Awalnya yang saya tahu cuma ini ya, bahasa Cina, bahasa Inggris dan bahasa daerah saya dong. Jadi bahasa di topahin kapal nih. Aduh, ini kemarin saya sebenarnya dia udah ada ngomong berminggu bawa nasi apa. Oh, aku padir tuh aseng dia nama gaga. Tapi bangsaku ye mengerti muka. Tapi si loko dia sengi kesi. Magani ro. Iya. Ah, meresak nih tuh kepada itu meresak nih. Nah sama di semak sini nak tahu di mana nih bahasa ta. Dia apa ada ini? Aku bangsaku yang mengerti muka. Yang di ruang sengi ya. Nariko tania pamusina. Iya. Kadang dek nolai. Mapet di sini atau sedang bicara. Ada di sini. Bentar. Anda di sini mau lagi apa sih?
Loh, bukannya di dalam kitab saudara dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa dan mengerti bahasa asing? Anda nggak paham yang saya maksud tadi, bahasa Ibrani yang tadi itu Anda nggak paham? Iya, jujur saya nggak paham. Lalu ini Ya, kitab Anda karena yang gimana saya pelajari ceritanya? itu benar, Tanda-tanda orang yang percaya mengerti bahasa asing, Markus 16 nomor 17. Jadi tadi Anda nggak paham bahasa Ibrani saya? Aduh, iya jujur saya nggak tahu. Berarti Anda belum percaya. Anda cuma percaya kepada makhluk yang mengaku bintang timur, betul? Betul ini cuma. Enggak, kan tanda menurut Yesus, tanda-tanda orang percaya salah satunya mengerti bahasa asing bagi dirinya. Anda tidak mengerti, berarti selama ini Anda pengikut bintang timur. Ada kata Betul? salah satunya. Iya kan? Hah? Tapi ada yang lain kan? Salah satu dari beberapa tanda-tanda orang percaya, minum racun, makan ular, makan mobil truk, tidak mati. Di antaranya juga adalah mengerti bahasa asing. Kayak mana ini? Oke, saya mau bertanya juga, boleh kan? Ini enggak orang percaya atau gimana? Iya, kita kan nggak fair ini loh, nggak fair namanya kalau nggak saling bertanya. Kita selesaikan ini dulu. Oke. Saya bisa menggunakan bahasa Ibrani kah? Bahasa Aram? Bahasa Yunani? Atau gimana? Oh, kalau saya bahasa Cina boleh saya pakai bahasa. Saya tidak ada tanda-tanda orang percaya di Islam itu bisa bahasa asing. Cuman di kitab Anda ini, karena tuntunan bintang timur. Iya ya. Iya. Berarti lu jago di sini. Gimana dong? Tanda-tanda orang percaya mengerti bahasa asing. Gimana ini? Saya bahasa India, Anda juga pasti mengerti. Kalau bahasa Aram mengerti, Ibrani ngerti, bahasa Yunani ngerti. Coba saya menggunakan bahasa Aram ya. Oke. Pura mikir ka kumandingina, tay pa. Martulah, marcus lah kira apa ya? Pura mikir kumandi apa tay pa? Iya, tapi saya sangka. Wah, matum mana tay na sama anu na? Mana? Aduh, ya lain wah apa bing? Wah, bahaya teh, bahaya. Saya menggunakan bahasa Aram, Anda menggunakan bahasa semut. Nggak nyambung kita. Tinggal boleh ngomong di sana. Saya bahasa Aram, Anda bahasa semut. Mana nyambung? Ada begini. Tinggal masalah. Wah, masa hakimu PAT. Masa hakimu. Tek mo nama saya na di bawah rumah sakit. Manrasai. Oke, kita kembali kepada tema. Itu cuman intermezzo untuk menguji Anda ini masuk kelompok mana. Sekarang kita bahas makhluk apa yang datang kepada penulis kitab Anda di Pulau Patmos yang ngaku-ngaku sebagai bintang timur. Hey! Mana kaboro isimu? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, di dalam kitabnya mereka di Markus 16:17 itu, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Jadi kalau kita bahasa apapun pasti mereka ngerti. Andai saja ini adalah firman Tuhan yang betul, berarti nggak bohong ya kan? Tapi ternyata saya baru kasih bahasa Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya. Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya ini. Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Kambela polok pingkondong dio bela, sule dio banua kan dibobok solapekan. Allahu Akbar. Iya, itu nanti tanggung jawab Bang Imrus ya, translate. Iya, dia lagi tuh. Dia lagi yang punya masalah. Baik, izin ya Guru Ndak, saya sapa dulu. Iya, silakan. Beliau andalan saya nih, mualaf kita nih, God. Oh iya. Assalamualaikum Bang God.
Bang Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mu'alaf, pakar sejarah terkait dengan kekristenan. Silakan sahabatku, saudaraku, terkait dengan bintang timur atau Lucifer, mungkin ada tambahan-tambahan materi yang bisa saya catat di buku diare saya. Silakan. Oh iya, kalau bicara bintang timur, Gurunda, kan kita sudah tahu bersama bahwa bintang timur itu mitologi Yunani, dewa Farforus itu memang yang disembah, salah satu dewa yang disembah oleh pencetus Tritunggal, yaitu Tertullianus. Di mana beliau adalah penyembah dewa tersebut dan berhasil masuk ke uskupan Romawi pada saat itu dan mencetus Tritunggal, itu mempopulerkan Tritunggal itu sekitar tahun 283 sampai 353 setelah Masehi itu. Jadi kalau bicara masalah kitab Wahyu, memang kita perlu tahu sejarah dari kitab Wahyu tersebut yang ditulis oleh Yohanes pada saat berada di Pulau Patmos. Kan sejarahnya ketika Kaisar Domitius itu tidak berhasil atau tidak bisa membunuh seorang Yohanes atau Rasul Yohanes, walaupun Yohanes sudah dimasukkan ke dalam wajan itu mau digoreng tapi tidak mati. Jadi diadakanlah sidang pada saat itu. Ini Yohanes gimana ini? Karena Yohanes ini tidak bisa dibunuh, ditombak, di pedang, tidak bisa dibunuh. Bagaimana kalau kita buang Yohanes saja ke Pulau Patmos? Nah, jadi dari hasil sidang tersebut itu akhirnya diputuskan bahwa Yohanes tahun 95 setelah Masehi dibuang. Nah, disinilah Yohanes menulis kitab Wahyu tersebut yang katanya itu menurut atau berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus. Nah, itu sedikit sejarahnya. Jadi Pulau Patmos ini kalau kita lihat adalah pulau pertambangan, atau pada saat itu dikatakan adalah pulau kematian. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Kristen, bahwa Pulau Patmos ini di mana orang-orang di sini dipekerjakan secara paksa oleh Romawi. Setelah mereka mati, justru jasadnya itu dibuang atau dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi kita berpikir saja secara logika, kenapa banyak sekali di kitab Wahyu itu berhubungan dengan dewa-dewa, ada yang bermata tujuh, bertanduk tujuh, karena situasi pada saat Yohanes menerima ilham tersebut itu ada di suatu daerah yang betul-betul seram atau angker. Begitu, coba Anda berpikir secara logika, kalau Anda tidur di kuburan, pasti Anda akan bermimpi yang buruk atau melihat sesuatu yang aneh-aneh begitu. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga penulis kitab Yohanes ini dalam artian Yohanes sendiri, karena memang situasi pada saat itu seperti itu, mencekam gitu loh. Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu itu semuanya berbau mistis. Coba Anda perhatikan baik-baik. Semuanya berbau mistis karena memang ditulis di sebuah pulau yang memang boleh dikatakan pulau angker, pulau pertambangan, boleh dikatakan pulau pembunuhan pada saat itu. Nah, begitu. Jadi di situ memang ada bintang timur di situ. Kalau kita baca di situ yang disematkan kepada nama Isa. Nah, ini yang kita perlu selidiki sejarahnya bersama-sama. Kenapa di Wahyu ini ada tertera bintang timur, salah satu nubuatan sebenarnya, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, dan begitu biasanya 14-12 itu. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, ini yang perlu kita selidiki bersama. Saya berkali-kali katakan bahwa ada dua tokoh fiktif sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bible kanonik itu untuk memuluskan ajaran-ajaran mitologi Yunani itu masuk ke dalam ke dalam Bible tersebut, di mana Yesus dikatakan tersalib. Padahal kalau kita lihat fakta historisnya, Yesus itu tidak tersalib. Kita punya banyak alasan tentang Yesus tidak tersalib, terutama alasan historis sejarah tersebut yang ditulis di berbagai buku itu. Nah, jadi memang menurut saya ini adalah buatan Romawi untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa itu masuk. Nah, terutama banyak yang tertulis dalam kitab Wahyu tersebut. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Sampai di situ pun ada 666. Kalau Anda baca Wahyu 13:18 itu kan ada di situ. Ya, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Semua itu kan terinspirasi ketika Yohanes tidur atau Yohanes mengalami kelelahan dalam Pulau Patmos, akhirnya mendapat penglihatan seperti itu.
Jadi beda ketika kita tidur dalam suatu dalam tempat yang damai atau kita tidur dalam tempat yang angker, itu kita akan bermimpi atau kita akan melihat sesuatu yang boleh dikatakan itu berbau mistis. Halusinasi ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saya lihat di sini penulis kitab Yohanes ini kan tidak tervalidasi. Jangan sampai penglihatan Yohanes. Selamat pagi saudara-saudara. Kamu bernarasi hingga disalib. Aduh, kamu ini. Iya, tunggu sabar Pak. Jangan bernarasi gitu lah. Ayo, Ya, saya sama Pak, Juma dulu, Pak. izin host, boleh debat. Iya boleh. Boleh. Tadi malam dia nangis saya di-kick dari room. Wah, siapa yang nangis Pak? Ayo, izin host, boleh aku debat sama Juma. Silakan. Cuma satu saya minta, pakai timer. Benjolnya tadi malam dan Kosong matanya, dari bunyinya biji cuma. matanya yang Ya, kebuat kosong tadi dari malam bunyinya. itu Host, sudah pakai masuk waktu, kembali izin atau host, masih aku hormati menggantung-gantung? host, Aku hormat host. Ya tunggu dulu Pak. Tadi malam ini Bang Dalbo ya kutiup matanya Izin, keluar, biji matanya menggantung. Tong kosong. Jadi- nggak ada ilmunya. Saya umumkan dulu ya. Ayo. Ini si Timothy beberapa tahun yang lalu pernah nantang saya di mana Maria mencium Yesus. Kalau ada dalilnya katanya aku Saya kasih kamu tidak- motor. Sampai sekarang motornya nggak ada dan saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 menit, ayo. Timothy ini menderita batin ayo. dia. Akhirnya pusing. Kemudian dia datang muncul menggunakan nama meja kursi. Ayo. Karena stres. Kalau dia menggunakan nama Timothy akan saya tagih Kosong-kosongnya. motor. Saya nggak ada ilmu. Bikin timer. Iya bikin timer tapi nggak nyambung. Tadi Ayo, malam 2 itu menit, membahas. bikin timer. Semalam itu dia nantang saya kan. Jangan banyak bacot, Dia pilih, 2 menit, ayo. dia pilih tema. Sekarang, dia pilih ayo. tema apa? Al-Quran versus Bible. Ayo, sekarang. Oke. Saya menjelaskan Al-Quran. Begitu gilirannya dia jelaskan siapa Ayo. mantan mayat. Tuhan kami adalah mantan Ayo. mayat. Aduh parah sih. Ayo, Si sekarang. penyembah bintang timur ini. Sekarang, ayo. Temanya apa? Kamu yang pilih tema, silakan. Isi Al-Quran dan isi Alkitab, mana yang benar, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Atur. Oke. Host 2 menit. Oke, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Ya. Mana dari Alkitab versus Al-Quran, mana dari hantu, alias Oke. Meja kursi, Oke. tapi ingat, Silakan. Anda jangan keluar dari tema. Ya. Anda sendiri Oke. yang memilih, Anda Yes. sendiri bertanggung jawab. Ya, Oke. jadi izin host, aku boleh bicara sebentar. Isi kitab suci masing-masing, mana dari Tuhan yang benar, mana dari setan, mana dari iblis, mana dari dajjal. Isinya dari Iya. Saya dari surah sampai surah An-Nas saya bisa tanya. Iya. Saya tampol mulut bibir muncungnya cuma. Ayo silakan. Timothy masih kayak beberapa tahun yang lalu. Allah Ngomong kosong, kosong mulutmu cuma nggak ada. Baik, sekarang Anda jabarkan kitab saudara. Pakai timer supaya izin host yang Iya, kami berikan waktu buat Anda pakai jabarkan. timer supaya tidak gaduh. Bagus pakai timer 2 menit. Iya. Kayak tadi malam. Ya, Kamu silakan ajukan pakai tema yang kamu bahas lagi. Pakai timer udah jangan banyak bernarasi. Omong kosong mulutmu cuma akan saya bungkam mulutmu. Ayo. Iya. Kok izin Pak Bro 2 menit. Pakai timer. Enggak. Apa meja kursi bagaimana kalau Udah, Anda kabur? saya sama Juma. Enggak, kalau Anda kabur gimana? Udah jangan Kalau Anda jangan kabur. kejang-kejang. Apa Ya. sanksinya kalau Anda kabur? Jangan kejang-kejang, ayo. Kalau Jangan Anda banyak kabur bernarasi. sanksinya apa? Tong kosong Kalau Anda banyak kabur bunyi. seperti Sudah. semalam. Jangan di-kick ya, penakut jangan di-kick. kau. Tadi malam saya di-kick tuh si Siapa yang semalam orang nggak ada? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo.
Iya, dari Iya. tadi disuruh ayo ayo. Mana 2 menit timernya lah lo, bos. Mana Iya. ya silakan. Bicara aja Pak, jabarkan kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu kitab-kitab Paulus, surah-surah Ya, Paulus. kitab saudara, kitab palsu ya. Iya. Dia belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Tengoklah. Ayo Dalpo kasih waktu supaya bagus. Ya, anggap saja hiburan ya. Kita rapi. Tak masalah ya. Kalau Anggap seperti aja ini itu, akan anggap aja berkorban. hiburan. Kalau pakai timer dia lebih bagus, bos. Ayo Dalpo. Ya silakan. Gimana Timernya sih dicatat satu ini? bos? Timernya nggak ada, bos. Belum bisa open cam Pak. Waduh, ini bos kita ini pakai timer lah supaya rapi. Supaya kayak tadi malam bahas Bible tapi bahas mantan Udah, mayat. jangan berkenaan asisten saya tidak ada ilmu cuma omong kosong mulutmu itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ayo, Dari tadi disuruh ayo ayo. udah silakan Juma duluan, aku belakangan. Oke, baik, baik. Nah, 2 menit ya, 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sorry Pak Juma, laqur'anun ini karim. isi ini ya lo ya, isi. Jadi boleh ditanya dari Kejadian sampai Wahyu. Saya boleh menjelaskan bertanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Oke, lanjut. Al-Quranul Karim diterangkan kemudian innahu laqur'an karim, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Dari mana Al-Quran ini? Diterangkan kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Jadi bukan iblis ya, bukan hantu, tetapi dikatakan mir rabbika, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dikatakan di sana bahwa Al-Quran ini diturunkan kemudian ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad melalui Roh Kudus dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kebenaran dari Allah, yang berasal dari Allah, yang diwahyukan dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus. Jelas posisi Al-Quran tidak diragukan. Pertanyaan saya, makhluk apa yang datang mengajarkan kitab mimpi di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jawab habis ini, silakan. Tong kosong nyari bunyi Najuma, muncung Najuma, nggak ada Roh Kudus di kitab sucimu. Pendusta kamu. Ya, satu. Penipu pendusta si Zulkifli Kepler ini nggak ada ilmunya. Si Upil saya nggak ada Malah ilmunya. curhat. Ya, udah aku lanjut ya. Si Juma ini Kepler mengatakan Roh Kudus ada di kitab Lucifernya kencang Ya, kali, host. aduh. Host, Lucifernya kencang kali. Dia Tidak, nyerang-nyerang diam dulu, pribadi. aduh. Tapi Inilah, tidak apa-apa, nggak apa-apa. semua Silakan, Islam silakan. kejang sama saya ini ya. Yang kedua Silakan, ya, silakan. si Kepler ini ya mengatakan tong kosong. Yang kedua, suara disuruh jelaskan kitabnya dari iblis atau dari mana, malah nyerang Iya, orang. dia milih tema kayak tadi malam, dia milih tema Al-Quran atau Bible yang berasal dari hantu atau Tuhan. Nah, makanya dia saya nggak katakan, jelasin, kalau nggak pakai dia nggak timer, jelasin. host, ini si Juma ini jumpalitan nangis ya. Udah giliran saya sekarang, diam kamu Juma ya. 1 menit sudah ya. Aduh, Tinggal 1 kamu menit. potong-potong jadi 3 menit, jangan dipotong-potong Ya, ya. karena kamu tidak memaparkan Aduh, jangan, materi. Kamu Makanya cuma sama maki-maki kamu, orang. kamu kain-kain. Gimana ini? Sama saya kamu kain-kain Juma. Kamu diam dulu saya bicara. Dia katakan dari surat Al-Waqiah ini sudah terjaga. Makan kambing. Kitab sucimu dimakan. Disuruh terangkan malah Kalau maki-maki. kamu hanya berbicara mengenai kayak begitu, kubacakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 ya. Di situ diterangkan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya.
di dalam mulutku dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakan kitab itu perutku menjadi pahit rasanya. Ini bukan Izin satu putaran nanti Ya, Gurunda. silakan Ahi, silakan. Diselesaikan dulu. Saya minta satu putaran Gurunda. Iya, baik. Nah, di dalam ajaran Kristen kitab Wahyu, kitabmu itu dimakan loh. Ya makan orang. Belum pernah ada sejarahnya kambing makan kertas. Ya, maka selidiki hadisnya baik-baik. Pernah lihat kambing makan kertas? Jadi janganlah terlalu dongok. Ini Wahyu 10 nomor 10. Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu aku memakannya, terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya habis kitab pun dimakan orang. Tadi temanya Al-Quran atau Bible, dari Tuhan atau dari hantu. Nyerang Al-Quran harusnya kau paparkan dulu. Makhluk yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu, yang memberikan isi wahyu itu siapa? Itu loh. Begitu cara diskusinya, Timothy. Aduh, utangmu belum kau bayar loh, motor. Silakan akhi. Siap gerak. Izin ya Gurunda dan teman-teman semua. Jadi secara logika saja, ketika Al-Quran dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masih ratusan bahkan ribuan para hafiz Quran, penghafal Quran. Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, tidak bergantung kepada manuskrip. Beda dengan kekristenan, punya lebih dari 20.000 manuskrip, tapi satu pun gak ada yang sama, non-identical. Kemudian di dalam fitnahnya dikatakan bahwa Al-Quran dimakan kambing. Kita juga bisa balik bertanya, manuskrip yang tertua diberikan kode P52, papirus 52, hanya sebesar kartu ATM, ditemukan di akhir abad kedua. Lalu simsalabim kalian punya lengkap itu gospel. Dari mana ini? Padahal sudah dimakan dinosaurus. Lanjut Gurunda, standby. Nah, disambut dulu nih, ada tamunya ini. Selamat siang, itu Singa Ompong. Nah, ini Oten apa Islam ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mangga. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Mungkin tentang itu aja ya, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran mungkin. Apa ya, mungkin sedikit menambahkan aja tentang penulisan mushaf Al-Quran. Memang bukan di zaman Utsman ya, tepatnya sebenarnya ketika turunnya wahyu selain melalui hafalan. Bukan, koreksi dulu sebentar, koreksi. Tadi yang saya katakan kodifikasinya ya. Kalau penulisannya beda. Gospel itu Markus terbit di tahun 60 sampai 70 Masehi, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Yohanes sendiri muncul di tahun 110-an Masehi. Beda dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat yang bisa baca tulis sekitar 60-an orang dipanggil untuk menyalin dari lisan beliau SAW. Terkumpul sudah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi belum jadi dibentuk mushafnya. Barulah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikodifikasi. Kodifikasi artinya pembentukan mushafnya itu. Lanjut bro, standby. Loh, suara gue terdengar nggak? Host, suara gue terdengar tadi. Dengar. Ada Pak Pandito, cuman orangnya tadi udah turun. Mana lagi ini?
Oke lah, lanjutlah Bang Imrus. Aku dalam tiap doaku masuk dalam list itu. Ya Allah, semoga suatu hari nanti Bang Imrus pergi berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin, alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini naik haji plus. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, silakan Guru Nda. Mana ini? Ada reseller. Bang Benny, silakan Bang Benny, ada reseller tuh. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak reseller. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya. Islam apa Kristen ya Pak, kalau boleh tahu? Saya adiknya Bang Juma. Hah? Insya Allah Muslim, Pak. Oh, mana ini? Ya silakan Pak reseller, apa yang mau disampaikan? Kita butuh slot juga ya di atas untuk teman-teman Kristen. Artinya kita sediakan untuk teman-teman Kristen slot untuk teman-teman Kristen supaya ada lawan diskusi. Gitu. Oke, kalau enggak gini aja host dan teman-teman, saya nyimak di bawah aja. Enggak, sebentar. Saya nyimak di bawah, tapi khususkan slot saya untuk kalau ada Kristen yang mau naik ya. Saya menyimak di bawah, izin Gurunda, Bang Dalbo, Bang Benny, Bang Imrus. Siapa nih? Bang Bayu, Bunda Ti, Bunda Wanda ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas aja Ustaz, jangan turun. Saya yang turun. Ya, silakan untuk saudara-saudara Oten yang ingin merasakan sensasinya, untuk sensasi apa bintang timur itu ya, silakan naiklah. Bukan bintang 7 lah ya. Oh ya, bukan bintang timur. Iya. Dia punya sensasi sendiri ya. Yang Guru kita kemana turun? lagi turun di bawah dia, menyimak kata sebentar naik. Ayo silakan, Anda mau merasakan benarkah bintang timur itu ada atau tidak dalam Bible Anda? Silakan naik, nanti akan diterangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya ya, sampai portal akal Anda berputar kembali ke arah yang normal. Silakan, kalau Anda punya keberanian. Kalau cuma modal nekat ya mendingan sih typing, bantu-bantu tap layar lah biar ada nilai manfaatnya. Ayo siapa yang mau naik silakan. Nah, ini dari namanya ini udah keren ini ya kan, ada rada-rada kepaulusannya ini. Selamat siang Bang Paul. Selamat siang. Wih, mantap. Ini saya suka nada-nada begini nih ya. Iya, ini diskusi tentang apa ini ya? Nanti tanya langsung sama Gurunda, biar Gurunda yang menerangkan ya. Lanjut. Saya baru naik, jadi ini tentang apa ini? Tentang bintang timur. Oh, bahasa Ibrani dan Latin namanya Hello bin Sakar. Ternyata paham dia. Wah, mantap. Ya, putra Fajar, Hello bin Sakar. Wih, Bang Juma diasal, goloknya diasal Bang Juma. Ya, silakan. Siap-siap ya. Ya, Helal bin Sakar, bahasa Ibraninya itu terdapat di dalam saya ya. Itu memang ada dalam kitab Wahyu, tapi ini yang banyak di kalau di dalam kalangan Kristen sendiri memang tidak ada pertentangan antara Yesaya dan kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya Helal bin Sakar dalam bahasa Ibraninya putra Fajar, dikenal dengan Lucifer. Memang kalau di dalam penyebutan di dalam kitab Wahyu pun itu Yesus pun mengatakan bahwa ia adalah sang putra Fajar. Lalu kemudian
bagaimana kaitan hubungan antara Hilal bin Sakar ini antara putra fajar yang dimaksudkan iblis yang dalam kitab Yesaya, dan bagaimana ditarik dalam kitab Wahyu Hilal bin Sakar putra fajar juga. Jadi begini, ini sebenarnya harus dipisahkan antara perjanjian dalam konteks perjanjian lama yang di dalam kitab Yesaya yang dimaksud putra fajar yakni iblis telah jatuh, dan kemudian konteks di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kan adalah kitab berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi penyebutan putra sekalipun sama menyebut kata putra fajar atau Hilal bin Sakar, tetapi dua hal yang berbeda yang ada di dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus. Putra sang fajar yang dimaksud dalam kitab Yesaya adalah Lucifer, iblis yang dijatuh, yang dibuang, yang telah jatuh dan dibuang ketika ia memberontak di dalam kerajaan Allah. Jadi dua hal yang berbeda, Hilal bin Sakar yang dalam kitab Yesaya dengan Hilal bin Sakar dalam kitab Wahyu. Mungkin demikian. Oke, baik. Saya mengawalinya supaya penjelasan Anda itu benar-benar otentik ya dengan keadaan yang sesungguhnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajar kurang lebih 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus pernah mengaku bintang timur? Silakan. Meow. Meow. Ow! Meow. Meow. Ow! Pak Paul, silakan dijawab Pak Paul. Meow. Meow. Nggak panjang saya lihat ini. Baru satu pertanyaan udah gimana? Yesus tidak pernah, selama dia ada, dia tidak pernah mengatakan bahwa Hilal bin Sakar. Terima kasih. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengatasnamakan dirinya, lalu mengaku juga sebagai iblis. Di sini kalau orang berakal sudah bisa paham betul bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah bintang timur. Kalau Bang Suma ini adalah ayam jantan dari timur, yang disembah orang Kristen adalah bintang timur dari barat. Di sinilah letaknya ya, di sinilah letaknya. Kemudian kenapa Al-Quran itu selalu minta umat Islam itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Karena kapan kita menghilangkan akal, cumi-cumi hamil 3 bulan pun bisa disembah. Apalagi makhluk yang nyata-nyata memiliki malaikat-malaikat, di mana malaikat yang dimaksud di sini adalah pasukan-pasukan di bumi yang memiliki jemaat-jemaat untuk menyesatkan banyak orang. Malaikat-malaikat inilah pendeta-pendeta dan pastor-pastor penatua dan seterusnya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Lucifer. Mereka perpanjangan tangan dari Hilal bin Sakar, bintang timur yang ingin menyamai Tuhan, bintang timur yang ingin kemudian menyaingi Sang Maha Tinggi. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Alhasil 20 tahun setelah dia naik,
Datanglah bin Zakar kemudian mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nih tolong. Kalau saudara lulusan STT, tolong jujur lepaskan kemudian sendi-sendi yang menyebabkan Anda tergadai kepada Lucifer. Hailale bin Zakar itu sudah memiliki misi. Ketika dia dibuang ke bumi, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, terbuktikan. Yesus datang, dia guru, dia sumber, dialah yang punya hak, dia punya otoritas tertinggi sebagai penyampai firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Dia yang punya wewenang untuk mengatakan dirinya siapa. Dan ternyata tidak pernah sekalipun Yesus mengaku, akulah bintang timur. Oleh karena itu kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan kalau Kristen ini penyembah setan. Kristen ini hanyalah makhluk-makhluk yang berangan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan memberikan janji kepada mereka. Bintang timur membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal sang Lucifer itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa buktinya tipuan? Melalui tangan Paulus, orang yang tidak jelas ini, orang Kristen menerima 13 buku. Pertanyaannya kemudian, siapa Paulus ini? Apakah dia makhluk yang keluar dari rahim Lucifer? Tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa mamanya. Tiba-tiba muncul mengaku murid dari Gamaliel, mengaku dari Benyamin, tapi tak jelas siapa dia ini. Oleh karena itulah saudara, kalau tidak ada pengakuan Yesus sebagai bintang timur, lalu apa dasar Anda mengatakan bahwasanya yang datang kepada penulis Pulau Patmos itu adalah anak Maria? Apa dasar pijakannya? Yang mana yang lebih tahu, Yesus tentang dirinya atau Anda tentang Yesus? Tinggi mana ilmunya kira-kira? Anda kah atau Yesus sendiri? Silakan. Baik, begini. Kata bin yang tadi saya katakan Halal bin Zakar itu di dalam saya lupa itu di dalam Al-Quran juga ada kata Halal dalam Al-Quran, tapi saya lupa penyebutannya. Itu makanya lihat kubah masjidnya itu ada bintang, ada apa namanya bulan sabit yang berbentuk bulan sabit itu di apa namanya setiap kubah itu di dalam itu Al-Quran sendiri pun dalam bahasa Arab pun itu Hilal itu juga bintang juga sebenarnya penyebutannya, tapi penyebutannya Hilal dalam bahasa Arab itu saya tidak saya lupa, mungkin ada yang tahu silakan. Jadi jelas itu juga merujuk kepada bintang. La haula wa la quwata illa billah. Al-Quranul Karim kemudian ketika berbicara mengenai bulan, berbicara mengenai matahari, itu berbicara terkait dengan waktu, bukan terkait dengan penyembahan. Dan kita siapapun, Islam, Kristen, ateis sekalipun, menyadari bahwasanya bulan itu adalah penentu. Hari itu, matahari itu adalah penentu waktu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains, dan itu kita gunakan pada hari ini. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus. Kita baca dalam surah Yunus ayat saya lupa ayat keberapa teman-teman, tolong nanti disampaikan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq
Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Masya Allah, iya betul, ayat kelima. Nah, jadi kalau Anda menyinggung kemudian ada bulan, ada bintang di kubah masjid, itu sejarahnya terkait dengan perang. Ketika perang salib, orang Kristen menggunakan simbol palang supaya membedakan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Maka orang Islam menggunakan, pasukan Islam menggunakan simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Gak ada hubungannya tuh, gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita maksud di sini makhluk yang datang mengaku Yesus. Sedikit saya ajarin kepada saudara dan juga kepada umat Islam. Di dalam bahasa Yunani disebutkan Phosphorus atau bintang timur, itu adalah sebuah rujukan kepada dewa Venus. Dewa Venus ini kemudian bentukan dari nama yang sama dalam beberapa dialek Yunani, yang kemudian disebutkan juga dengan Hesperos atau Phosphorus. Lalu kemudian nantinya akan menjadi dewa fajar atau dewa matahari, Dionysius. Inilah cikal bakal kemudian kenapa rasa perjanjian baru itu rasanya paganisme. Orang-orang Yunani, orang-orang Roma menginginkan Tuhan mereka sang bintang timur itu disembah. Maka Yesus yang adalah Mesias datang kepada Bani Israel dikawinkan dengan bintang fajar. Mana dia? Kabur. Kenapa kamu menyiksa aku? Udah berapa yang datang kabur semua? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Enggak mampu. Ini kebenaran, saudara-saudara. Ini kebenaran. Ini tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Sekarang saatnya kita menjelaskan kebenaran itu. Untuk apa kita menjelaskan ini semua? Untuk menyudutkan? Tidak. Agar supaya saudara-saudara kita Kristen itu menemukan rahmat, mendapatkan hidayah. Bukankah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai pembawa keselamatan kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan, aku memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Semoga saya tidak keliru. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Ini Al-Quran datang sebagai penolong, Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai solusi, Al-Quran datang sebagai sirat, sebagai hudan, sebagai nur, petunjuk, kemudian sebagai cahaya bagi kegelapan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saudara Kristen yang mendengarkan ini bisa sedikit tersentuh hatinya, bahwa Yesus punya kelas dia sebagai guru, murid-muridnya seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian sampai kepada 70 tahun setelahnya,
muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh perjanjian baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit itu? Ya, boleh ya. Silakan. Ya, Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian, lucu kali nggak? ya kalau tidak ada ilmu, diam. Kita belajar sama-sama. Soalnya nggak masuk akal. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci, itu pasti, itu nggak bisa tidak, nggak boleh ditawar-tawar. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, para nabi yang datang, itu adalah hakikat yang maha tinggi. Ya, itu pasti. Maha tinggi, maha suci, dalam bahasa kita, dalam bahasa umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Memang betul yang disembah oleh orang Kristen itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai makhluk yang maha suci. Yesus tidak pernah diajarkan sebagai makhluk yang maha tinggi, nggak pernah. Apalagi sebagai Tuhan, Khalik, nggak pernah. Dan bintang timur yang datang kepada penulis Wahyu tidak pernah juga mengaku sebagai yang maha tinggi, tidak pernah juga diajarkan sebagai yang maha suci. Kenapa? Karena dia adalah Lucifer. Saudara naik mengaku Yesus dilantik katanya, berarti Tuhanmu Anda akui dilantik. Nah, inilah bahayanya kalau percaya kepada malaikat-malaikat bintang timur. Iya, silakan. Oke, boleh bertanya dulu. Intinya pertanyaan begini, kalian Islam, kami Kristen. Ya. Kristen sama Islam, apa ributnya kalian? Kenapa dipermasalahkan Kristen terus? Apakah pernah Kristen menyinggung Islam itu? Jangankan Kristen, makhluk-makhluk di belakang. Dengar. Permasalahan apa kau? Tidak ada orang masalah agama di sini. Baru kayak gitu main report. Tunggu. Ya, kenapa Pak? Saya wakili Kuruda. Gini, tunggu dulu Pak. Gue gini, tunggu semuanya. Gue masalahnya gini, kenapa sih kepanasan? Kalau mau Islam aja, mau Kristen aja, nggak usah sambil singgung gini. Sudah. Udah jalanin aja kehidupan lurus gimana lurusnya. Iya, Rasul kalau sudah bilang sudah, nggak usah bagus singgung-singgung begitu. Ini adalah hobi saya Pak. Hobi saya. Hobi sih hobi, tapi hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama Pak. Jangan nangis Pak. Hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama. Cengeng kali kau. Cengeng macam apa kalian itu kayak begitu bicara? Sedikit lagi ya. Silakan Kurunda. Oke. Sedikit lagi. Saya katakan, jangankan kalian yang nyata ini, ya, Lucifernya aja kami lawan. Apalagi kalian. Kalian adalah manusia yang ditunggangi oleh pasukan Lucifer untuk kemudian mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikut. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Kami tidak mau. Siapa yang mau menyembah Lucifer? Nggak mau kami. Bukti bahwa kalian itu adalah agama yang menjadi titisan Lucifer. Mau tahu? Bible kalian itu masuk menusuk sampai ke jantung Islam. Kitab kalian sebut Alkitab, kalian sebut Tuhan kalian sebagai Allah.
nabi, rasul, roh, awal, akhir, masuk semua ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Untuk supaya Lucifer mendapatkan banyak pengikut. Itu buktinya. Cara penyesatan itu kayak begitu, merampas. Lucifer merampas hak kenabian Yesus. Lucifer merampas hak ketuhanan, posisi tahta Elohim. Dia ingin menyamai Tuhan. Begitu juga Lucifer yang muncul kemudian merampas ajaran-ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan sebagai alat penyesatan. Maka kami menahan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa Anda membahas Al-Quran, membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran juga membahas tentang Yesus. Anda mau apa? Ini kitab suci kami. Boleh Anda bantah. Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus. Jadi mau kayak mana? Masa kalian melarang kami membahas Al-Quran kami? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran yang saya katakan tadi kepada saudara-saudara yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain adalah setan yang durhaka kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kami harus menjabarkan, menjelaskan, karena kami juga adalah agama tabligh, agama syiar. Kami harus menjelaskan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Itu yang harus kami ajarkan. Silakan Anda juga mengajarkan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Allah. Selesai bukan? Lalu kita kemudian bedah pakai tinta akademisi. Begitu bro. Jadi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Agama Kristen itu adalah perwakilan Lucifer untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka. Itu faktanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membantai itu. Jangan di-mute dong. Timer dong. Begini dulu enggak? Yuk timer yuk. Wakilnya Lucifer. Oke, saya tanya sama Anda. Muhammad Pedobil. Nah, coba lihat. Ayo kita timer dong. Coba lihat. Turunkan. Timer. Turunkan. Di mute. Turunkan. Setan kayak begitu jangan dibiarkan. Menghujat Rasulullah langsung diturunkan. Menghujat Allah langsung diturunkan. Tidak perlu, kita nggak perlu. Binatang-binatang yang seperti ini, perpanjangan tangan Lucifer, jangan dikasih ruang. Nggak usah, biarkan mereka tersiksa. Kita menyampaikan kebenaran, kita tabligh kemana-mana, sampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah bintang timur. Dah selesai. Dia mau meradang, dia mau bunuh diri, dia mau mengamuk, bahkan dia datang untuk membunuh Bang Suma saja, biarkan. Ente pada tinggal datang, ambil jenazah saya, mandikan, kafankan, kuburkan, selesai. Nggak usah dibiarkan orang-orang kayak begini. Nggak usah dikasih ruang. Iblis eksplikasi begini, yang menghujat Rasulullah itu langsung dikat, kita penjarakan otaknya, kita siksa batinnya, kita suarakan kebenaran. Itu yang seperti itu adanya. Kalau dia mau kemudian berdiskusi dengan baik, silakan aja dinaikkan. Jangan menghujat. Di sini kita ada menghujat Yesus kita murnikan akidahnya. Yesus kita bersihkan dari fitnahan-fitnahan oten, penyembah Lucifer. Bagaimana Bang Suma siang dan malam menyatakan Yesus itu memiliki kelas. Dia nabi, dia rasul, dia makhluk yang suci, dia utusan Allah, pencipta alam semesta, mengutusnya kemudian sebagai laki-laki yang suci di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Kita tidak pernah menghujat. Bukan Yesus yang diludahin, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang ditumbuk mukanya, bukan Yesus yang ditelanjangin, bukan Yesus yang ditombak perutnya, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang digantung di pohon dan dikatakan terkutuk oleh mereka. Bukan. Siapa yang disalib? Bukan. Tetapi mereka apa yang terjadi? Yang mereka lakukan kemudian adalah tidak, yang ditampar dan yang diludahi dan yang dibunuh, yang ditonjok mukanya, itu adalah Yesusku. Dia pingin kali Yesus itu terhina, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena pada diri mereka ada Lucifer. Di dalam diri mereka ada setan.
Yang menguasai mereka setan. Nah, itu tahta yang mereka bangun itulah gereja-gereja. Itulah gereja-gereja tahta-tahta setan di atas muka bumi ini. Berani saya katakan itu karena itu berdasar Bible. Itu berdasar Bible. Oke, silakan Anda berbicara. Tapi jangan menghujat ya. Ya, silakan, saya mau nanya. Udah, siapa nama yang disalib pengganti Isa di kayu salib? Sebutkan namanya, di mana dalilnya? Kalau kau bisa, saya ikutin kamu dah. Mana dalilnya? Yang kamu Al-Quran, menurut Al-Quran, menurut di surah mana? Oke, sudah. Udah ya, Zulkifli. Ya, udah. Oke. Menurut Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk belajar. Setelah kami belajar, ternyata perintah belajar ini menghasilkan hikmat yang sangat luar biasa. Yang disalib ternyata adalah Yudas. Ayo. Katanya kita penyempurna. Itu bukan namanya. Peristiwa besar itu katanya diserupakan. Yang jadi korban itu siapa? Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah dari Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama ibu kandung yang melahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama darah daging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Al-Quran itu pedoman hukum. Al-Quran itu bukan buku Prambon seperti surat kabar yang menyelidiki siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu adalah surat kabar. Tapi anehnya surat kabar ini tidak pernah tahu siapa nama bapaknya Paulus, siapa nama ibunya Paulus. Lucu ya. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Tidak diterangkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran kitab hukum-hukum. Al-Quran cuma mengatakan mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Itu fakta. Ternyata setelah umat Islam diperintahkan untuk belajar, lahirlah buku-buku yang datang dari barat yang dibawa oleh penjajah. Kita pelajari kemudian, oh ternyata yang menggantikan Nabi Isa berdasarkan surat kabar dari barat ini itu adalah manusia terkutuk, pengkhianat, pemakan suap yang mati digantung di atas pohon. Dan secara tradisi catatan kaki Matius 27 nomor 5, ternyata Yudas. Selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Artinya Islam tetap unggul sampai kiamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah hampir azan. Saya mohon izin, silakan dilanjutkan para dewan guru saya. Mohon maaf kalau ada kata satu atau ada putaran guru, ndak jangan turun dulu. Saya buka. Saya nggak turun. Silakan guruku yang saya hormati, silakan. Waduh, belum bisa buka kamera nih dengan akun ini ya. Saya membaca buku ya. Ini dulu untuk mumpun ini Ustaz Egel, mumpun merame. Teman-teman di bawah, tolong di polo-polo akun Ustaz Tunggul nih. Iya, Mister ya. Silakan Ya, di polo-polo teman-temannya. Nanti kapan-kapan ya saya buka, saya buktikan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Guru Ndazuma jadi namanya benar, itu ya. Diambil dari Bibel Yudas Siska. Gantian bro, aku 1 jam nunggu kamu bicara loh, gantian ya, pakai adab. Jadi sedikit aja nih, apa yang dikatakan Guru Ndazuma, ternyata ada persatuan Yahudi. Aku baca ini bukunya dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini disebutkan, who is the morning star, Jesus or Satan? Siapakah bintang pagi itu, Yesus atau setan? Jadi diperbandingkan antara Yesaya 14 nomor 12 dengan kitab mimpi atau Wahyu 22 nomor 16. Jadi memang di sini disebutkan bahwa kebiasaan Kristen dari sejak berdirinya
kitab Yahudi yang mereka marah ini sudah dicolong, kemudian konteksnya dipelintir, arti dan maknanya digeser-geser, dipelintir, serta ada tambahan-tambahan yang bukan dari aslinya. Jadi benar apa yang disebutkan Bang Zuma tadi, terbukti bahwa Morning Star itu adalah Lucifer. Lucifer disembah oleh orang-orang yang neneknya kiper. Standby lagi, host. Saya mungkin tambahkan sedikit Pak Ustaz. Jadi begini, saya lihat memang teman-teman dari sebelah ini tidak paham dengan ajaran teologi Bible mereka sendiri. Ini saya jelaskan sedikit ya supaya mengerti. Jadi begini, Bible itu terdiri dari dua penjelasan besar, informasi-informasi dengan ajaran-ajaran. Dengan 3.125 nubuatan. Nah, sementara posisi Lucifer atau bintang timur itu ada di Yesaya 14 ayat 12, dan ini jelas Bible sendiri menggenapinya dan sudah diterangkan itu. Jadi nubuatan tentang bintang timur itu di Yesaya 14:12 dan digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Silakan Anda buka dan Anda lihat judul perikopnya di atas. Jadi nubuatan ini memang harus digenapi. Jadi semua nubuatan dalam perjanjian lama menurut ajaran teologi itu digenapi di perjanjian baru. Dan kita perlu lihat histori sejarah bahwa bintang timur itu tidak ada 2 atau 3, tapi cuma ada 1 yang diceritakan dalam Bible. Sementara dalam Bible di Yesaya 14:12 itu adalah 1 bintang timur, bintang fajar atau bintang Venus itu digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19, lalu diteruskan dan disematkan di Wahyu 22 ayat 16 tersebut. Jadi kalau dikatakan bintang timur di Yesaya 14 dengan bintang timur di Wahyu berbeda, ini salah persepsi karena Bible tidak menjelaskan seperti itu. Memang betul perikopnya itu di Yesaya 14 itu judulnya itu ejekan terhadap Raja Babel yang mulai dari Kejadian 11 itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesaya 14:12 ini masuk daftar nubuatan yang harus digenapi di perjanjian baru. Dari 3.125 nubuatan dalam perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru, dan perjanjian barunya itu menggenapi di 2 Petrus 1 ayat 19 tentang bintang timur. Jadi apa yang dijelaskan Bang Suma itu betul. Itu tidak ada salahnya, bahwa ketika makna sebagai orang suci Yesus ini bergeser disematkan ke bintang timur yang ada Lucifer. Kalau kita lihat sendiri Lucifer ini adalah pimpinan paduan suara, malaikat pimpinan paduan suara di surga yang dibuang dari surga karena kesombongannya. Ini adalah Lucifer. Lux itu artinya cahaya dalam bahasa Latin, Cifer itu artinya pembawa, jadi pembawa cahaya. Jadi ketika Guru Dasuma mau menghubungkannya dengan Kisah Rasul 9 di mana Paulus bertemu katanya bertemu dengan Yesus, betul. Kenapa? Karena memang Lucifer itu pembawa cahaya dan tidak ada 2 atau 3 dalam Bible. Bible hanya menceritakan 1, dan nubuatan di Yesaya itu di 2 Petrus 1 ayat 19 itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, memang saya lihat pemahaman teman-teman Kristen ini Bible-nya minim, maksud saya minim, karena memang mungkin mereka tidak pelajari begitu. Bahkan ketika berdebat saya lihat begitu informasi itu didudukkan dalam ajaran, dan ajaran didudukkan dalam informasi. Ya sebenarnya tidak bisa begitu. Ketika Bible kita kaji, kita harus mendudukkan informasi di informasi dan ajaran di ajaran. Jangan kita putar balik, ajaran kita dudukkan informasi kita dudukkan di ajaran. Akibatnya berakibat fatal. Akhirnya menghujat. Nah, itu sudah berkali-kali saya jelaskan. Nah, kalau kita kaji bintang timur ini, ada Dewa Perforus atau mitologi Yunani, ini juga ada kaitannya memang dengan 25 Desember dengan yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Bible itu baru dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia itu, di mana Romawi punya otoritas penuh untuk merubah, mengkonsep ulang, bahkan menulis ulang Bible ini dan memasukkan mitologi dewa mereka ke dalam Bible kanonik. Ini maksudnya seperti tadi yang dijelaskan Bang Suma. Saya tidak usah jelaskan ulang lagi ya apa maksudnya ini. Memang maksudnya memang disiarkan begitu, memang agama siar. Jadi seperti itu kira-kira. Silakan dilanjut. Mantap Bang Gotu, saya banyak menimba ilmu juga dari Anda. Lanjut terus, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua minta tolong di aku ni, pololok ni aku ni. Karena apa? Yang satu dimatikan itu karena aku buka ensiklopedia Katolik. Ada tuh orang tua tuh 93 tahun men.
Kahwin dia sama budak kecil 12 tahun. 5 anak keluar dari situ. Jadi Tuhan yang satu. Jadi aku buka itu, aku dibantai mereka. Apalagi Bang Juma kan? Kalau Ustaz Juma habislah. Kalau aku dah. Ya. Jadi minta follow je aku di sini, minta follow je. Ya. Kedua, aku mau tahukan dulu. Oten-oten Kristen-Kristen di Indonesia ini itu ada dendam kepada Islam ni, ada kebencian yang mendarah daging gitu loh. Kenapa? Ya. Aku buka sejarah dikit je ni. Dulu pada zaman penjajah dulu, nenek datuk itu pengkhianat semua tu. Sikit je yang baik, tapi kebanyakannya pengkhianat. So kenapa? Aku bilang kan, dulunya jadi londo ireng, Belanda hitam bahasa Melayu kami, ya kan gitu. Nah, ada dendam. Lebih itu, tiba-tiba meningkat mereka ni. Tahun 90-an itu, lebih 10%. Ya kan? Lebih kurang 10% tu, meningkat. Ya, rupanya, PK1, tragedi 65, itulah yang pindah ke Kristen. Makanya kebencian terus mereka. Ada dendam gitu, ada dendam politik. Karena ajaran komunis dengan ajaran Oten ini, lebih kurang 11-12. Licik, berdista, memfitnah, menghujat. Nah itu ajaran dia. Kan gitu. Adu domba. Ya. Nah seperti itu. Jadi ndak aneh buat aku karena ajaran mereka tu ndak akan sempurna. Ajaran mereka ndak licik, menipu, berdusta, memfitnah. Itu satu ajaran mereka. Keutamaan ajaran mereka itu. Maka kebencian terus. Jadi ajaran kasih itu slogan aja. Slogan yang mereka buat ya pada abad ke-19 akhir, setelah mereka jadi pecundang semua di negeri-negeri jajahan mereka, jadi pecundang semua tu hotel-hotel, baru bikin ajaran kasih, ajaran itu baru dibikin mereka tu baru, ya kan? Makanya Herbert Lucy dalam buku di Amerika itu, ajaran kasih itu hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Oke, makasih ya. Lanjut, makasih kawan-kawan. Dah follow, yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh ya. Yang jomblo segera dapat jodoh, cepat, murah rezeki. Akun mati bikin lagi, jangan panik. Lanjut lu. Jangan panik. Lanjut. Ya, kawan-kawan, maaf ya, aku pun dah masuk Johor, aku mundur dulu sebentar. Aku keluar. Makasih kawan-kawan semua ya. Yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh, yang udah dapat jodoh bisa nambah-nambah lah. nambah manas gitu, nambah manas hotel. Makasih kawan-kawan ya. Ustaz Unggul, Ustaz Juma, semua kawan-kawan semua sini ya. Ustaz Dago, anak pamit langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah masuk Johor padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut ini Bang Henlot, sedikit sejarah, mungkin saya edukasi sedikit sambil menunggu Bang Suma selesai sholat. Jadi apa yang dikatakan Bang Henlot ini ada betulnya juga. Jadi begini, saya tarik sejarah sedikit ya. Jadi begini, tahun 1494 itu ada perjanjian yang dicetus oleh Paus Alexander ke-6 tentang perjanjian Tordesillas itu. Jadi begini. Nah, dari perjanjian Tordesillas itu melibatkan 4 negara. Yang pertama itu Portugis, Spanyol, terus Belanda dan Inggris. Jadi di sini awal mula penyiaran agama itu. Jadi setelah dicetus oleh Kepausan Alexander, ini dirapatkan dalam sidang besar dan yang akhirnya dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas tersebut, di mana Portugis dan Spanyol itu diberikan wilayah masing-masing untuk menyebarkan agama. Lahirlah tiga istilah atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Ini awal mula penyiaran agama Kristen Katolik di seluruh dunia. Sebelum lahirnya Protestan tahun 1517. Jadi begini, perjanjian ini memberikan mandat kepada Spanyol, Portugis, Belanda dengan Inggris untuk menjalankan Gold, Glory, Gospel tersebut. Saya jelaskan dulu apa ini Gold, Glory, Gospel ya, supaya kita ada edukasi sedikit, ada pengetahuan sedikit. Gold, Glory, Gospel atau 3G itu gold yang pertama. Gold itu berarti harta atau kekayaan. Di mana ketika Belanda, Portugis, Belanda,
Inggris, Spanyol masuk ke satu wilayah, mereka berusaha mengeksploitasi kekayaan alam tersebut lalu mengambil ke negara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah glory. Glory ini adalah kejayaan, di mana ketika mereka melakukan ekspansi itu berusaha menjajah satu negara. Jadi mereka menjajah, lalu mereka memasukkan pengaruhnya di situ dalam satu negara yang mereka jajah. Yang ketiga itu adalah gospel. Gospel ini pemberitaan tentang Bible kanonik itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen disebarkan lewat penjajah, itu betul, karena memang ada perjanjian yang bernama Tordesillas tadi tersebut. Jadi sudah dicetus tahun 1494. Jadi di sini awal mula penyebaran Kristen melalui penjajahan. Jadi ketika Portugis masuk ke Tapanuli pertama kali tahun 1600-an itu menyebarkan agama Katolik. Tapi setelah mereka masuk menyebarkan, Spanyol yang diberikan wilayah ke barat, sementara Portugis berikan wilayah ke timur. Ini Spanyol memonopoli. Spanyol juga masuk ke Malaysia, masuk ke tempat-tempat yang lain, masuk ke negara-negara bagian timur yang lain. Akhirnya diadakanlah perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu membuang atau melempar Spanyol keluar kembali ke wilayah barat, daerah Eropa sana. Jadi yang diberikan kekuasaan pada saat itu di wilayah timur ada dua negara, yaitu Belanda dengan Portugis. Makanya jangan heran ketika Belanda masuk menjajah Indonesia itu, karena memang sudah diberikan wilayah oleh Paus pada saat itu bahwa Indonesia ini masuk dalam wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Makanya Belanda dan Portugis masuk kemari untuk menyebarkan gospel tersebut. Jadi kalau Anda katakan bahwa dibawa dengan bukan dengan penjajahan, Anda salah. VOC itu adalah bagian dari gold tersebut. Jadi gold gospel ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari pemberitaan atau bagian dari perintah Paus Alexandria, memang yang harus dipatuhi. Nah, tidak bisa dilanggar karena ini perjanjian 4 negara di mana gospel itu Bible kanonik itu harus diberitakan ke seluruh dunia dan dibagi-bagi. Spanyol ke sini, Portugis ke sini, Belanda ke sini, Inggris ke sini. Nah, jadi sudah diatur semua oleh Paus pada saat itu. Jadi begitu mereka masuk ke satu negara, selain mereka menguras kekayaan alam di negara tersebut, mereka juga mencari kejayaan, mereka mendirikan organisasi atau mereka menguasai kepala-kepala suku di situ untuk mendapat kejayaan. Terus mereka melakukan ini pemberitaan Bible ini. Jadi tujuannya sebenarnya pemberitaan Bible. Jadi penjajahan itu tujuannya untuk pemberitaan Bible. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya ada edukasi sedikit. Oke, lanjut silakan Pak Ustaz. Iya, tambah ya. Ada teman-teman lain dulu yang mau bicara? Oke, kalau nggak ada sambung saya ya. Jangan dilupakan pula dari perjanjian Tordesillas nanti disambung dengan Saragossa. Ada satu yang justru paling penting, yaitu Reconquista. Kalau saja mereka semboyannya gold adalah mencari kemakmuran dengan cara penjajahan, perampokan dan begal, berarti cuma serakah. Kemudian glory, setiap negara tentunya pengen memiliki kejayaan dalam bidang apapun, terutama militernya ya, angkatan laut saat itu sangat berperan. Kemudian gospel, yang mereka gadang-gadangkan ajaran kasih, tetapi kenapa kebenciannya begitu luar biasa? Pemaksaan di peristiwa Inkuisisi Spanyol, Yahudi dan Islam yang tidak mau memeluk Kristen metongkan. Mereka muncul juga satu ini yang terlupakan, 3G plus R plus R, Reconquista, semangat balas dendam. Dari apa balas dendamnya? Mereka sangat membenci Islam karena keduniawian mereka, kejayaan mereka, kekuatan gereja-gereja itu hancur luluh berantakan oleh Islam. Ya, yang ketika berperang punya aturan, tidak ada orang dipaksa. Kalau kau nggak masuk Islam, kami metongkan, nggak ada. Ya, itu sejarah panjang dan kita akan skip dulu lah ya supaya nggak kepanjangan. Semangat Reconquista ini dimulai dari ketika Raja Perancis yang tertangkap kemudian ditebus, berkumpul mereka berhadapan dengan pemimpin Katolik waktu itu, Paus ya.
Dia bilang nih raja yang dibebaskan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan pasukan Islam karena mereka menang dua-duanya. Menang yang pertama, menang jannahnya atau surganya, mereka percaya betul mati syahid, sementara pasukan kita cinta dunia dan takut mati. Lalu menang yang kedua, menang perangnya. Mereka memang berperang itu untuk mencari mati, bukan untuk mencari kejayaan semata. Lalu bagaimana dirapatkan? Yang pertama, jauhkan pemuda-pemuda dari ulama-ulama. Yang kedua, sisipkan mereka nilai-nilai keduniawian. Artinya sudah perang Gauzul Fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat ketimbang dengan pedang, ya. Nah, nanti akan muncul tuh gerakan-gerakan misionaris masuk di Indonesia dengan zending dan seterusnya dan seterusnya. Bekas-bekas warisan mereka, kebencian terhadap Islam, ya, fitnah karena nggak mampu berbicara tentang Al-Quran, yang difitnah pembawa utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngomong ilmu tidak, memfitnah pula. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan contohnya begini, itu lihat si tua bangka umur 90 tahun menikahi maminya Yesus, nggak ada. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk kebencian. Sebagai penutup, ajaran kasih yang mereka gadang-gadang adalah kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Lanjut, host, standby lagi.